Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sampai di segmen terakhir dari metabolisme, yaitu tentang anabolisme. Dalam hal ini, Ibu hanya akan menjelaskan materi tentang fotosintesis saja, ya. Nah, apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu, kalau dilihat dari katanya, ini pengertiannya ya, diambil dari kata foto dan sintesis. Sintesis itu tentu saja dia pembentukan dan foto itu cahaya. Jadi pembentukan senyawa dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Kalau kita melihat di gambar ini, ya, fotosintesis itu terjadi pada siapa gitu. Fotosintesis itu terjadi pada semua makhluk hidup yang memiliki klorofil dalam tubuhnya atau memiliki kloroplas, ya. Yang memiliki klorofil, maaf ya. Nah, kemudian seperti apa proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis itu adalah sebetulnya ada penggabungan senyawa sederhana berupa karbon dioksida dengan air di dalam klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Kedua senyawa sederhana ini akan diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks, yaitu menjadi gula atau glukosa plus oksigen. Si oksigen ini nanti akan dilepaskan ke udara bebas dan dipakai oleh makhluk hidup lain untuk bernafas, ya. Sedangkan glukosa ini bisa dipakai oleh tumbuhan untuk energi pertumbuhan perkembangan dan energi-energi lain sesuai kebutuhannya, ya. Atau misalkan bisa juga disimpan si hasil fotosintesisnya itu dalam bentuk buah seperti ini. Disimpan di buah, ya. Kenapa buah berasa manis? Karena buah merupakan bagian dari tumbuhan yang biasanya pada buah tersebut kita temukan glukosa, bukan glukosa ya, fruktosa yang merupakan isomerasi dari glukosa. Jadi rasanya menjadi manis, ya. Nah, airnya dari mana? Airnya tentu saja dari akar, ya. Air diserap oleh akar, kemudian oleh silem diangkut ke daun, kemudian karbon dioksidanya masuk lewat stomata atau mulut daun yang berada di bagian bawah daun, masuk, kemudian kedua senyawa sederhana ini nanti akan masuk ke dalam kloroplas. Sekali lagi dibantu dengan cahaya diubah menjadi glukosa dan oksigen. Nah, di mana proses fotosintesis itu sebetulnya terjadi? Fotosintesis itu terjadi di bagian daun. Kalau misalnya daun ini kita potong secara melintang dan hasil potongannya kita lihat di bawah mikroskop, ya, maka akan kita lihat jaringan apa saja pada daun tersebut. Jaringan yang paling atas kita sebut dengan epidermis. Kemudian di bawahnya kita dapat menemukan jaringan seperti ini, seperti tiang, seperti pagar, maka disebut jaringan pagar atau parenkim palisade, ya. Kemudian di bawahnya lagi, yang ini terdapat jaringan yang kita sebut dengan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Kemudian di paling bawah ini terdapat epidermis kembali, epidermis bawah. Nah, pada epidermis bawah inilah kita bisa menemukan celah-celah yang kita sebut dengan stomata yang merupakan tempat untuk keluar masuknya O2 dan CO2, ya. Kalau kita mengiris daun tepat kena tulang daunnya. Nah, pada tulang daun ini, maka di bawah mikroskop pada tulang daun tersebut akan kita temukan jaringan pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Xilem fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem fungsinya adalah untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis, gitu ya. Nah, ini jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons ini membentuk bagian mesofil daun, ya, atau daging daun katakanlah demikian, ya. Nah, pada mesofil daun inilah, kalau ini diperbesar, hasil perbesarannya kita lihat, itu ternyata pada mesofil itu terdapat kloroplas seperti ini. Pada kloroplas inilah nanti terdapat klorofil yang fungsinya adalah untuk menangkap cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Seperti apa struktur kloroplas itu? Kloroplas itu terdiri dari bagian yang paling luar yang kita sebut dengan membran luarnya, ya. Kemudian bagian dalam yang kita sebut dengan membran dalamnya. Nah, bagian membran dalam itu nanti akan mengalami pelekukan ke dalam, membentuk kantung-kantung. Satu kantungnya itu kita sebut dengan tilakoid. Satu tumpukan tilakoid ini kita sebut dengan grana. Jadi ada beberapa buku yang menyebutkan ini tilakoid grana. Boleh disebut tilakoid grana, boleh disebut grana saja. Nah, rongga-rongga di antara grana-grana ini terisi cairan yang kita sebut dengan stroma, ya.
Nah, ini misalkan ini adalah sebuah kloroplas. Di sini hanya ada sebuah gerana saja. Nah, gerana ini fungsinya untuk apa? Gerana ini adalah merupakan tempat pada kloroplas di mana terjadi light reaction atau reaksi terang dari fotosintesis. Sesuai dengan namanya light reaction, berarti dia membutuhkan cahaya ya. Nanti cahaya sekali lagi dibutuhkan di light reaction yang terjadi di gerana. Kemudian bahan baku yang dipakainya apa? Bahan baku yang dipakainya adalah H2O. Hasil dari light reaction ini apa saja? Satu, oksigen yang dibebaskan ke udara, kemudian ATP, kemudian NADPH2 yang nanti ATP dan NADPH2-nya ini akan masuk ke dalam suatu siklus yang disebut dengan siklus Calvin-Benson. Siklus Calvin ini terjadinya di mana? Ini terjadinya di bagian stroma. Ya. Siklus Calvin-Benson ini menggunakan CO2 sebagai bahan baku, kemudian ATP sebagai sumber energi dan NADPH2-nya untuk kemudian dari CO2 ini dia akan membentuk gula. Jadi sekali lagi gula dihasilkannya di reaksi gelap atau di siklus Calvin yang terjadi di dalam stroma. Ya, sekali lagi kalau dari sini berarti kita simpulkan bahwa reaksi terang itu reaksi fotosintesis itu terbagi menjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di gerana menggunakan H2O sebagai bahan bakunya, menggunakan cahaya sebagai sumber energinya, menghasilkan oksigen, menghasilkan ATP dan NADPH2. Sedangkan siklus Calvin ini merupakan reaksi gelap dari fotosintesis. Dia menggunakan CO2 sebagai bahan bakunya, ATP sebagai sumber energinya, ATP dan NADPH2 sebagai sumber energinya, menghasilkan gula. Ya, jadi sekali lagi fotosintesis terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di gerana, reaksi gelapnya terjadi di stroma. Ya, itu untuk pengantar fotosintesis dulu. Di video berikutnya nanti akan kita bahas seperti apa reaksi terang, seperti apa reaksi gelapnya. Detail reaksinya seperti apa nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.